warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini Ibu Khusus akan menjelaskan agar kalian lebih paham. Karena kemarin Ibu lihat kalian masih banyak yang bingung membuat tabel ataupun diagram batang. Nah, langsung saja ke dalam soal. Ibu sudah punya data nilai matematika. Ada berapa di sini? Kalau kalian hitung ada 10 datanya ya, tapi nilainya ini belum urut menulisnya. Nah, langsung ke pertanyaannya. Yang pertama, kamu urutkan data nilai tersebut dari yang paling kecil. Jadi nanti kamu mengurutkan nilai-nilai ini, kalian tulis dari yang paling kecil. Kemudian yang B, buat tabel data nilainya. Membuat tabel data nilai. Yang C, sajikan data nilai tersebut dalam bentuk diagram batang, berarti membuat diagram batang. Yang D, tentukan median dan modus data tersebut. Langsung ke penyelesaian. Cara mengerjakan. Yang pertama itu yang A, kalian diminta mengurutkan data nilai dari yang paling kecil. Berarti kalian mengurutkan dari nilai yang paling rendah. Di sini yang paling rendah kalau kalian perhatikan adalah nilai 6. Tapi nilai 6 ada berapa di sini? Ada 2 kan? 1, 2. Jangan hanya kalian menulis 1, tapi kalian menulisnya 2 juga. 6, 6. Setelah itu angka berapa? Setelah 6, 7. 7-nya ada berapa? 1. Kalian tuliskan hanya 1. Kemudian nilai 8. 8-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Ada 4. Kalian tuliskan semuanya. 8, 8, 8, 8. Ya. Kemudian 9. 9-nya ada berapa di sini? 1. 9-nya ada 1. Kemudian nilai 10-nya ada 2. Kalian tuliskan semuanya 10, 10. Nah, ini datanya sudah urut dari nilai paling kecil sampai paling besar. Selesai yang A, kemudian yang B. Buat tabel data nilai tersebut. Nah, bagaimana membuat tabel datanya? Kalian tidak perlu melihat soalnya lagi. Kalian cukup melihat yang A, karena syarat untuk membuat tabel kalian harus mengurutkan datanya terlebih dahulu. Data itu tidak harus nilai, bisa berat badan, tinggi badan, atau yang lain tergantung soalnya. Kebetulan contoh dari Ibu, tabel data nilai. Nah, nilainya paling kecil 6, ada nilai 6, 7, 8, 9, 10. Kalian tuliskan nilainya dulu dari 6, 7, 8, 9, 10. Otomatis yang pertama kalian lakukan nanti adalah membuat tabelnya. Minimal 3. Kalau dalam video kemarin yang dari YouTube itu ada turus. Turus boleh dipakai, boleh tidak. Ya. Nah, kalau di sini Ibu tidak memakainya, langsung ke nomor data nilai dan banyak siswa atau frekuensi yang disingkat F. Nilai atau datanya Ibu singkat X ya. Kemudian kalian tuliskan yang dapat nilai 6 ada berapa nih, hitung 1, 2. Kalian tuliskan. Yang dapat nilai 7 ada berapa? 1, tuliskan 1. Yang nilai 8 ada berapa? 1, 2, 3, 4. 4. Yang nilai 9 ada berapa? 1. Yang nilai 10 ada berapa? 2. Nah, ada berapa nih banyak siswanya? Kalau kalian jumlahkan 10. Sesuai dengan tadi, ini kan nilai dari 10 anak, ya kan? 10. Selesai yang B. Nah, lanjut yang C. Sajikan data nilai tersebut dalam bentuk diagram batang. Nah, diagram batang kita lihat, Ibu tarik ke bawah dulu ya. Sip. Nah, kalian yang pertama buat garis, 2 garis. Garis mendatar namanya sumbu X. Kemudian garis yang ke atas ya namanya sumbu Y ya. Kemudian yang mendatar adalah yang pertama nih, nilai. Ini adalah nilai ya. Sini nilai. Nilai di sini yang bawah. Nilainya dari berapa? 6, 7, 8, 9, 10. Biar lebih jelas Ibu akan membesarkan ya. Kita lihat lagi. Nah, biar lebih jelas. Tadi yang mendapat nilai 6 ada 2 anak. Kemudian mendapat nilai 7 1 anak. Yang mendapat nilai 8 ada 4 anak. Yang mendapat nilai 9 1 anak.
Yang mendapat nilai 10 ada 2 anak. Jadi sungguh Y ini adalah menentukan banyaknya siswa. Nah, jadi cara membaca diagram batangnya bagaimana? Contoh ada pertanyaan, berapa anak yang mendapat nilai 6? Kamu lihat ke atas, menunjuk angka berapa? 2. Jadi banyak anak yang memperoleh nilai 6 ada 2. Contoh lagi ada soal, berapa banyak siswa yang memperoleh nilai 8? Kamu lihat yang nilai 8. Ada berapa nih? Ada 4 anak atau 4 siswa ya. Jadi kalian pun harus bisa membaca tabel. Ibu ulangi. Bagaimana cara membaca tabel diagram batang ini? Yang memperoleh nilai 6 ada 2 anak. Yang memperoleh nilai 7 ada 1 anak. Yang memperoleh nilai 8 ada 4 anak. Yang memperoleh nilai 9 ada 1 anak. Maaf, Ibu geser. Yang memperoleh nilai 10 ada 2 anak ya. Sampai di sini Ibu harap kalian sudah memahami ya tentang diagram batang. Lanjut yang terakhir yaitu tentang mean, median, dan modus. Nah, apa itu mean, median, modus? Namanya hampir sama. Mean adalah rata-rata data. Nah, rata-rata, kalau namanya rata-rata berarti nanti dibagi ya. Median itu adalah nilai tengah. Nilai tengah Ibu tambahkan setelah data diurutkan. Nah, kalau mencari median sebelum data diurutkan nggak bisa ya, tidak bisa. Jadi median itu nilai tengah setelah data diurutkan. Kemudian modus adalah data yang sering muncul, yang paling sering muncul. Kita mulai dari mean. Mean itu nama lainnya rata-rata. Bagaimana cara menghitung rata-rata? Nah, kita kembali ke dalam yang A dulu. Nah, rata-rata itu atau mean, kalian adalah menjumlahkan nilai semua yang diperoleh. Menjumlahkan semua data dibagi banyaknya siswa. Nah, kalau banyaknya siswa sudah ketahuan tadi, atau banyaknya data soalnya ada berapa? Ada 10. Nah, yang belum ketahuan itu berapa nilai 10 anak itu kalau dijumlahkan. Nah, kalian tambah-tambahkan. 6 ditambah 6 ditambah 7 tambah 8 tambah 8 tambah 8 tambah 8 ditambah 9 ditambah 10 ditambah 10. Nah, kalian jumlahkan ada berapa. Kalau misalnya tidak mau menjumlahkan, kalian bisa menghitungnya dari sini. 6 kali 2 misalnya berapa? 6 kali 2. Kalau tidak mau bisa pakai cara ini. Kita tambahkan di sini. Ya. Jadi X dikali F ya. X dikali F. Apa maksudnya? Kalian hitung dulu, 6-nya ada 2, berarti 6 kali 2. Ada berapa? 12. Kemudian 7 dikali 1 ada 7. Kemudian 8 dikali 4 ada 32. Kemudian 9 dikali 1 9. 10 kali 2 20. Kemudian kalian jumlahkan nih semuanya nih. Kalau dihitung semua nanti ada 80. Nah, kalau kalian pakai cara manual atau kalian tambah-tambahkan, hasilnya nanti akan sama dengan ini 80. Ya, kalau tidak percaya nanti kalian bisa menghitung sendiri. Ini ditambah-tambah semuanya, hasilnya 80. Ini kalau pakai cara perkalian. Sama saja sih sebenarnya. Kan kenapa 12? Karena 6-nya ada 2 kan? 6 tambah 6 berapa? 12. Kemudian 7. Kenapa hanya 7? Karena 7-nya hanya ada 1. Kemudian 32. Kenapa 32? Karena 8-nya ada 4. 1, 2, 3, 4 ya. Paham ya? Nah, sudah ketemu jumlah seluruhnya ada 80. Dibagi 10, dibagi banyaknya siswa. Nih di sini nih. Jumlah datanya ada 80. Jumlah nilai semuanya ada 80. Ada berapa banyaknya siswa di sini? Banyaknya siswa tadi ada 10. Tinggal 80 dibagi 10 sama dengan 8. Kemudian median itu nilai tengah setelah data diurutkan. Nah, nilai tengah. Nah, ini kan yang sudah diurutkan nih. Data ini sudah diurutkan.
datanya ada berapa tadi? 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Karena 10 adalah genap, berarti tengah-tengahnya ada 2 kan? Di sini nih tengah-tengahnya. Di 8 dan di 8. Nah, antara 2 ini tengah-tengahnya. Karena tengah-tengahnya, bagaimana cara menghitungnya? Kalau genap, berarti data ke-5 dan data ke-6 dijumlah, dibagi 2. Berarti nanti 8 ditambah 8 dibagi 2. 8 ditambah 8 berapa? 16. 16 ini di sini nih dibagi 2 sama dengan 8 ya. Kemudian modusnya itu data yang sering muncul. Berarti kalau yang sering muncul berarti yang paling banyak. Kamu lihat tabelnya. Yang memperoleh nilai berapa yang paling banyak? Di sini yang paling banyak itu 4. Banyak siswa. Yang ada 4 anak ini nilainya berapa? 8. Berarti data yang sering muncul adalah 8. Karena yang memperoleh nilai 8 ada 4 siswa. Berarti jawabannya 8. Nah, misalnya Bu, kalau misalnya datanya ganjil. Nah, contoh nih ya, Ibu hapus. Kalau Ibu hapus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hanya ada 9 data. Nah, mediannya yang mana? Yang nilai tengahnya? Tengah-tengahnya. Karena 9 berarti tengah-tengahnya berapa? Di sini kan? Nah, hanya 1. Data ke-5. Nah, berarti hanya 8 langsung dijawab. 8 kalau datanya ganjil ya. Itu penjelasan dari Ibu. Jadi hanya itu sedikit penjelasan dari Ibu. Ibu harap kalian bisa lebih paham tentang membuat tabel dan diagram batang. Nanti ada latihan soalnya, nanti kalian mencoba lagi untuk mengerjakannya. Sekian dari Bu Dewi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.